Baik, ini adalah acara manasik haji yang ketiga dan Alhamdulillah di manasik haji yang pertama dan yang kedua dibimbing oleh Ustadz Aldi yang mana Ustadz Aldi kemarin tahun 2024 dan tahun 2025 juga membersamai kami sebagai mutawif dan sebagai tour leader untuk hajian di tahun 24 dan di tahun 2025. Baik, dan untuk manasik yang ketiga pada hari ini, tanggal 17 Januari 2026, insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Usep Badruzzaman. Dan Alhamdulillah Ustadz Usep kemarin tahun 2024 itu juga berhaji bersama kami juga. Tadi videonya sudah sempat kami setel-setel juga. Beliau adalah menjadi salah satu tour leader untuk haji di tahun 2024. Baik Bapak Ibu, eh, untuk bisa membersihkan waktu, kita ucapkan selamat datang kepada Ustadz Usep Badruzzaman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Sehat Ustaz Ustadz? Adib. Alhamdulillah. Insyaallah. Tambah ganteng aja Ustadz sekarang. Alhamdulillah ini berkat doanya ini Ustaz Arif ini saya tapi kelihatannya kok masih gantengan Pak Arif ini ya. Tambah habis rambutnya Ustadz. Baik Ustadz, ini Ya. perkenalkan Bapak Ibu, beliau adalah pembimbing di Manasik pada hari ini dan insya Allah beliau juga akan membimbing Bapak Ibu untuk yang akan berangkat di Haji 2026 ya tahun ini ya insya Allah di bulan Mei sampai dengan Juni dan insya Allah ini adalah beberapa jamaah sudah hadir Ustadz dan Baik. adalah salah satu kajian Ustadz adalah manasik kolbu. Bagaimana kita bisa menyempurnakan hati kita, bagaimana kita bisa menaruh arofahnya kita itu di dalam hati kita, bagaimana kita bisa mengenal apa yang dinamakan Musdalifah, bagaimana kita bisa mengenal Jamarot, dan bagaimana kita bisa mengenal Baitullah itu sendiri. Baik Ustadz, silakan saya persilakan untuk bisa mengisi bimbingan manasik haji yang ketiga. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh tuyufullah, tuyufur Rahman yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, pimpinan kita di Kota Semarang, Bapak Arif, ya, beserta tim yang hari ini juga hadir bersama-sama. Ah, tak terasa, Masya Allah, perjalanan waktu, kita sudah masuk waktu di mana kita harus sudah bersiap mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sudah 28 Rajab, baru saja kemarin kita pun memperingati Rajab, ya, Isra Mi'raj, yang insya Allah juga saya kaitkan hari ini kajian kita tentang bekal haji ini dengan peristiwa yang besar, yang peristiwa ini begitu sangat luar biasa kalau kita betul-betul memahaminya, karena di tempat ini Masya Allah, di peristiwa ini ada hal yang sangat
penting untuk bekal haji kita. Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam bagi sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umat yang menganut ajarannya. Sebelum kita mulai, mungkin saya menyapa dulu Bapak Ibu semuanya. Bagaimana? Sehat semuanya? Ini suara saya kedengaran Bapak Ibu? Dengar jelas, Ustaz. Jelas Kedengaran sekali ya? kan. Masya Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, Bapak, di kesempatan hari ini saya akan lebih banyak sharing ya, ngobrol. Karena kalau di Zoom itu lebih nyamannya kalau kita ngobrol Bapak Ibu ya. Sehingga ada interaksi antara kita bersama. Tema yang kita bahas hari ini Ibu adalah 5 bekal ibadah haji. Ya, atau kalau kita lihat 5 bekal ini berarti persiapan kita. Dan bekal ini dipersiapkan kapan? Ya, sejauh-jauh ketika kita mau melaksanakan haji. Karena tujuan, kenapa kita semua bawa bekal? Karena tujuan dari haji itu begitu sangat utama dan begitu sangat penting. Dan tujuan haji umroh itu ada di kalimat atau ada tersirat di dalam bacaan doa tawaf saat dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu tujuan untuk pribadi kita. Apa tujuan pribadi kita untuk haji itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan haji itu adalah kita hidup di dunia ini hasanah. Hasanah itu bukan baik, tapi terbaik. Jadi parameter hidup hasanah terbaik itu bagaimana? Berarti seluruh urusan-urusan dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia itu tercukupi, bahkan bukan sekedar tercukupi, tapi kita bisa berbagi. Jadi parameternya haji kita ini mabrur adalah saat pulang dari haji, kehidupan kita hasanah. Keluarga sakinah, ya. Kita sangat bermanfaat di masyarakat. Bahkan kita mampu menjadi tagir. Tagir itu perubah di masyarakat. Banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kita. Contoh dari kita. Masya Allah. Dan selain itu secara parameter keduniaan, apa yang disebut dengan hasanah itu? Berarti hasanah itu adalah kecukupan, bahkan keberlimpahan. Hidupnya cukup dan berlimpah. Begitu. Cukup, berlimpah. Itu hasanah. Apalagi sehat walafiat. Apalagi terhindar dari fitnah dunia. Itu hasanah. Fitnah. Hasanah fil akhirah apa? Hasanah fil akhirah di antara yang terbaik di akhirat apa? Masuk surga tanpa hisab. Maka sebelum kita masuk kepada bekal haji, kita harus tahu tujuannya. Tujuan haji untuk pribadi kita ini, parameternya adalah kalau kita pulang dari haji, hidup kita secara dunianya hasanah, nanti ketika meninggal dunia, kita hasanah. Meninggalnya apa? Husnul khatimah, masuk ke jannah Allah dalam kondisi jannah yang terbaik untuk kita. Nah, ini tujuan dari haji yang tersirat di dalam kalimat doa di antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Nah, kenapa kok banyak yang melaksanakan haji atau umroh kok pulang-pulang tidak dunianya hasanah? Pulang-pulang masih ada masalah. Berarti kalau begitu ada yang kurang tepat atau mungkin belum sempurna dalam hal manasiknya. Sehingga persiapan haji itu memang harus jauh-jauh.
Agar apa? Ilmu-ilmu manasik itu bisa kita pahami bersama. Bahkan kalau bisa pas haji itu kita sudah tidak bingung. Gitu. Kita sudah tahu, oh ini tahapannya ini, oh ini tahapannya ini, oh ini tahapannya itu. Kita sudah betul-betul tidak bingung dengan tahapan-tahapannya. Ngapain saja di sini, doa di sini yang terbaik apa. Tahu tempat-tempat mustajabnya doa. Gitu. Nah, kalau kita menjalankan sudah begitu sangat luar biasa. Karena apa? Karena haji itu kan lama ya, bukan sehari dua hari. Sehingga dan ini adalah puncak dari perjalanan kehidupan kita. Ini tujuan secara apa pribadi. Jadi parameter pribadi ini yang hanya bisa mengukur diri kita nih. Saya hajinya itu mabrur atau tidak, diterima atau tidak. Dilihat setelah haji itu bagaimana kehidupannya, hasanah tidak. Hidupnya damai, tenang gitu ya. Ya itu. Nah, kalau kita menemukan itu, maka insya Allah itu bagian dari kemabruran. Namun kalau misalkan kok malah jadi sempit hatinya, rezekinya juga sempit nih, kayaknya ada masalah nih di dalam eh, proses kita bermanasik. Gitu. Nah, sehingga 5 bekal haji ini menjadi penting untuk kita menemukan tujuan utama diri ya, secara pribadi, secara nafs dalam berhaji, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Gitu. Nah, Ibu Pak yang dirahmati Allah, juga kita harus mengetahui tujuan secara umum. Tujuan secara umum untuk berhaji itu apa? Maka kita melihat di dalam Al-Quran adalah وَتَجَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sebaik-baik bekal untuk ibadah itu adalah, untuk berhaji itu adalah takwa. Nah, ketika kita bertakwa, apa yang akan Allah berikan? La patahna barakati minas sama. Allah berikan keberkahan kepada satu tempat dari langit bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang berhaji ini memiliki tujuan umum adalah bagaimana tempat yang kita tempati ini menjadi barokah, wasilah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal tujuan ini sangat berat untuk orang yang berhaji. Namun, kalau kita persiapkan dengan baik, maka insya Allah ya kita akan menemukan sebuah kebaikan, sebuah apa ya, sebuah ke kemajuan di dalam kehidupan kita insya Allah. Oke. Baik Ibu Pak yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita akan memulai tentang bagaimana cara kita mendapatkan bekal haji itu sehingga kita menemukan dua hal tadi. Satu, kita bisa hidupnya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, kita menjadi takir, menjadi berubah, menjadi pembawa berkah di masyarakat karena kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik. Dua hal ini menjadi tujuan utama kita melaksanakan haji, lalu masuklah kepada bekal. Bekal apa untuk mencapai tujuan itu? Tentunya ke sana ya. Ini saya mau berhaji, bekal apa nih untuk mencapai tujuan itu sehingga kita betul-betul mendapatkan output utama kita yaitu fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, sebelum saya masuk kepada bekal haji, Bapak Ibu, mohon izin saya sedikit sharing ngobrol tentang testimoni salah seorang jamaah. Ya, bahkan ini bukan haji, Ibu ya, Bapak. Ini adalah umroh gitu. Beliau ini melaksanakan umroh. Jadi ketika seminar umroh itu ada yang bertanya gitu kepada salah satu ustadz. Beliau bertanya sepertinya, Ustadz, saya ini pingin umroh. Tapi ini uang saya ini adalah uang untuk modal usaha. Gimana ya Ustadz? Kira-kira umroh dulu atau usaha dulu? Rencana saya usaha dulu, terus nanti kalau saya dapat untuk umroh, nanti saya umroh. Tapi jawaban Ustadznya mantap, Ibu, Bapak. Kata Ustadznya, Mas, umroh dulu saja. Karena beliau paham sekali tentang apa? Tentang fadilah umroh. Umroh dulu saja. Nanti di tempat-tempat mustajabah doa, silahkan berdoa kepada Allah. Gitu.
Maka akhirnya tanpa mikir panjang, sang pemuda ini ikut saran Ustadz. Beliau ikut umroh. Tapi Ustadz ini mengatakan nanti kalau mau umroh, menasiknya dengan saya. Karena kan di antara fadilah dari umroh haji itu kan tabi'u bainal haji wal umroh fa inna yanfiyanul faqr wad dunub. Ikutilah haji dengan umroh karena sesungguhnya keduanya ini akan menghapuskan kefakiran dan menghapuskan dosa. Ya. Yanfiyanil faqr wad dunub. Jadi menghapuskan kefakiran dan dosa. Beliau sangat yakin dengan hadis itu. Sehingga beliau menyuruh sang pemuda ini untuk segera umroh saja. Begitu. Masya Allah, beliau umroh dan mengikuti manasiknya dengan benar. Setelah beliau umroh, berarti umrohnya misalkan 5 bulan sebelum musim haji. Nah, setelah musim haji, beliau ini datang ke Ustadz ketika beliau ada di sana. Ya, ketika Ustadz juga ikut hadir di dalam uh, jamaah haji itu, dalam kegiatan haji tersebut. Beliau mengatakan, Ustaz, ini saya ikut. Masya Allah, ikut. Alhamdulillah. Gitu ya. Dalam kegiatan haji tersebut berikut. Dan beliau mengatakan, Ustaz, ini Alhamdulillah kemarin setelah saya umroh, saya ikutin apa yang disampaikan Ustaz. Masya Allah, usaha saya ini menjadi lancar, berkah, dan cepat sekali perkembangannya. Bahkan hari ini, Masya Allah, saya ini haji sekarang ini adalah pendapatan saya 2 minggu, Ustaz. Artinya bagi saya ini haji tidak begitu berat. Masya Allah. Ternyata betul janji Allah. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan haji atau umroh, maka Allah berikan kepada dia fit dunia hasan. Kehidupan di dunia yang hasanah yang terbaik. Nah gitu. Masya Allah. Artinya, eh, ini memang sifatnya seperti duniawi, tapi ini menjadi parameter Bapak Ibu. Parameter tentang haji kita ini berdampak tidak untuk hidup kita. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu Pak yang dirahmati Allah, kita akan mulai masuk pada tahapan-tahapan bagaimana kita membekali diri kita dengan bekal-bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Oke, ada 5 bekal Bapak Ibu yang akan kita bahas bersama-sama hari ini tentang bekal ibadah haji. Yang pertama, bekal itu tentunya adalah sesuatu yang kita lakukan harus dimulai dengan niat. Niat yang ikhlas atau niat yang kokoh. Maka bekal utama adalah niat. Nah, untuk niat nanti kita diskusi Bapak Ibu. Izin mungkin ikuti saja di dalam hati Bapak Ibu semuanya apa yang saya sampaikan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas, ya, sama-sama diikuti. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diulangi Bapak Ibu. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya diwajibkan pada seluruh manusia dan diwajibkan atas manusia berkunjung ke Baitullah. Ya, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Yuk kita lihat ayat ini. Walillahi 'alan nas, dan diwajibkan atas manusia. Ini adalah ini adalah ini adalah poin penting untuk niat. Walillahi 'alan nas, dan diwajibkan atas manusia. Ada kata-kata diwajibkan. Berarti kalau begitu ibadah haji itu adalah wajib. Jadi ibadah haji itu adalah wajib. Apa makna wajib? Wajib itu berarti diperintah Allah. Baik, sekarang kita akan mulai pendalaman tentang niat yang pertama, yaitu ibadah haji itu adalah wajib. Ya,
Baik, mungkin saya bisa ngobrol dengan siapa nih? Masya Allah. Bapak Ahmad Semarang ada? Siap. Assalamualaikum Masya Allah. Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Pak Ahmad, mohon izin kita sharing sebentar ya Nggih, Pak. tentang walillahi ala nas dan diwajibkan. Jadi ibadah haji itu wajib. Pak Ahmad, mohon izin kalau saya menjadi karyawannya Pak Ahmad, kita anggap Pak Ahmad adalah seorang direktur perusahaan namanya misalkan perusahaannya PT Angin Ribut saja gitu ya. Dan saya adalah karyawan. Lalu saya bilang kepada Pak Ahmad, Bapak mohon izin saya menghadap. Oh, silakan Mas Yosef menghadap. Ada apa? Pak Ahmad, saya mau izin pergi ke Bali 30 hari. Izin untuk tidak masuk eh, kerja selama 30 hari. Karena saya ada urusan keluarga. Nah, pertanyaan saya, kalau saya izin ke Bapak, waktunya 30 hari. Ya, waktunya 30 hari. Dan saya adalah seorang karyawan Bapak. Kira-kira diizinkan tidak, Pak? Saya pikir-pikir dulu, Pak. Pak Ustaz. Dipikir, dipikir-pikir dulu ya. Iya, Bisa Pak Ustaz. diizinkan, bisa tidak. Atau mungkin diizinkan langsung dikasih SP3, Pak ya. Kalau Pak Ahmad misalnya 30 hari. Lama. Gitu. Tapi kalau kondisinya seperti itu, kondisinya kebalikan, saya yang dipanggil. Saya yang dipanggil. Saya yang dipanggil bagaimana? Mas Yosef menghadap, kata Pak. Jadi siapa? Ada apa? Mas Yosef, jenengan pergi 30 hari sana. Ke Bali. Di sana ada tugas, lakukan tugas-tugasnya. Atau mungkin juga nggak ada tugas. Udah kamu liburan aja di Bali 30 hari. Berapa keluarga yang kamu punya? 5, Pak, Bapak. Ya udah ikut semuanya. Terus saya bilang, Pak, saya kan nggak punya uangnya. Ngecek kamu. Kan saya bos kamu. Tak bayarin. Terus gimana Pak? Saya kan lagi kerja. Ya udah, kan ini perintah saya. Tak izinkan. Nah, kalau perintah Bapak berarti saya ini melakukan semuanya ini diizinkan nggak Pak? Diizinkan ya? Ya, diizinkan perintah Nah, Ustaz. perintah. Artinya kalau itu perintah, berarti Bapak menjamin semua yang terjadi di perjalanan. Betul ya? Betul Ustaz. Betul. Ya. Sekarang kita kembali kepada konsep haji. Haji itu, Pak, keinginan kita apa perintah Allah? Haji itu keinginan kita apa perintah Allah? Perintah Perintah, Allah. perintah Perintah Allah. Allah. Kalau perintah Allah, berarti siapa yang menjamin kita ketika haji? Allah. 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 Siapa yang membiayai kita ketika kita berangkat haji? Allah. 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 Siapa yang menjamin keamanan di rumah yang ditinggalkan dan menjamin keamanan kita ketika perjalanan? Siapa? Allah. 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 Masya Allah. Berarti satu hal yang butuh kita sama-sama perbaiki bahwa haji itu bukan keinginan kita. Tapi haji itu adalah perintah Allah. Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Ya. Jadi di Oke. dalam diri kita sudah ada niatannya tuh. Betul-betul ini perintahmu ya Allah. Saya berangkat karena perintahmu. Bukan karena keinginan saya. Maka saya nggak butuh izin. Nggak butuh meminta untuk misalkan ya Allah. Jamin kehidupan saya, jamin kehidupan keluarga saya yang ditinggalkan. Enggak. Kenapa? Karena sudah MOU kalau kita diperintah, maka otomatis semua yang berhubungan dengan kita dijamin sama Allah. Ini poin penting, poin utama sebelum kita masuk kepada niatan ikhlas dan sebagainya adalah berangkat haji itu
perintah Allah. Gitu. Berarti walaupun hari ini kita misalkan membayar infak haji sampai 300 juta misalkan, kira-kira dikembalikan nggak sama Allah? Kembalikan. Nah, itu harus yakin. Dikembalikan. Ya. Kenapa? Al-Hajj wal Umrah itu wafdullah azza wa jalla. Orang haji yang dan umrah itu adalah wafdullah. Wafdullah itu adalah dutanya Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi mas'alu. Allah berikan apa yang mereka minta. Permintaan aja diberikan sama Allah. Wa yastajibu mada'u, dan Allah pun mengabulkan setiap doa. Permintaan saja dikabulkan, apalagi doa. Bagi orang-orang yang haji dan umrah itu wafdullah. Kenapa wafdullah? Karena haji itu perintah Allah gitu. Nah, karena perintah Allah, karena wafdullah, maka yu'tihim masal. Apapun yang diminta itu dikabul sama Allah. Kalau niatnya sudah benar, Ibu, di sana kita baru saja bilang, ya Allah, enak ya kalau saya berangkat lagi besok sama keluarga bareng-bareng untuk umroh. Itu dikabul sama Allah. Permintaan itu seperti pikiran-pikiran kita di sana gitu ya. Misalkan ada dulu jamaah haji saya itu, beliau kakinya itu kena mal praktek Ibu ya. Jadi jalannya itu nggak kuat gitu. Namun mungkin beliau ini husnudon sama Allah. Karena kita dari mabit itu ya sampai ke Jamarot itu jalan kaki gitu ya. Lama sekali. Oh, dari Arafah kita ini. Dari Arafah ini kita dari Arafah ke mabit di Muzdalifah ini kita jalan kaki. Ibu ini sudah sepuh, kakinya tidak bisa jalan, jalannya kurang bagus itu. Namun Masya Allah, ketika dalam hatinya ingin ikut, baru saja bilang ingin ikut, itu Allah mampukan. Jadi permintaan saja dikabul sama Allah. Wa yastajibu mada'u, dan Allah pun mengabulkan doa. Doa itu doa kita. Doa itu ada syarat rukunnya. Di tempat-tempat mustajabah kita berdoa. Di Arafah kita berdoa. Wa yastajibu, Allah akan kabulkan. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Wa yakhlifu alaihi ma anfaku. Wa yakhlifu, dan Allah gantikan alaihim atasmu ma anfaku, apa-apa saja yang diinfakkan. Untuk berangkat haji, karena sesungguhnya Bapak Ibu, haji itu gratis tidak? Haji itu gratis Bapak Ibu? Gratis. Gratis. Yang bayar apanya? Bayar. Visanya, ya, pesawatnya, bisnya, terus apa lagi? Hotelnya, makannya. Berarti kan karena kita ini berinfak untuk hotel, visa gitu ya, dan semuanya kita infakkan, hajinya kan gratis betulnya. Maka kata Allah, wa yahlifu alaihi ma anfaqu, dan Allah gantikan apapun yang kau infakkan. Dari mulai tasyakurannya, sampai kita berangkatnya, sampai kita bayar hotelnya, bayar makannya di sana. Wa yahlifu alaihi ma anfaqu darhama alfa alfin. 1 dirham diganti sama Allah 1 juta dirham. Ini percaya betul Bapak Ibu? Saya Yakin? yakin. Kalau yakin, maka keyakinan itulah yang akan menggantikan kita. Karena Amin. ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka niat awal kita harus benar. Ya, apa? Saya ini berangkat haji bukan karena status sosial gitu ya. Karena pengen disebut Pak Haji apa Bu Hajah gitu. Enggak, saya ini haji karena perintah Allah. Nggak pingin Jadi ikut haji, Bu Haji. ya, enggak usah disebut Bu Haji juga nggak apa-apa gitu. Karena memang haji itu adalah perintah Allah. Maka dari sekarang kita luruskan dulu. Oh, saya ke sana perintahmu ya Allah. Maka ketika itu perintah, sambutan kita dengan kata-kata kalimat apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kan itu sambutannya. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Kan sambutan. Aku sambut
undanganmu, panggilanmu ya Allah. Jadi Allah yang memanggil kita. Sehingga kalau hati kita ini sudah betul-betul mengatakan, oh ini perintahmu ya Allah, ini karena saya diperintah olehmu ya Allah, maka insya Allah niat ini akan menjadi pembawa dasar utama. Ini pondasinya harus kita yakini dulu. Oh saya berangkat bukan atas keinginan saya berangkat karena perintah Allah. Itulah kalimat walillahi 'alan nas. Maka di sini ada kode ilahiyah, Ibu. Rahasia haji, rahasia berangkat haji umroh itu agar kita sukses adalah di sini, di kalimat walillahi 'alan nas. Apa hati kita ini, amalan hati kita ini perintahmu ya Allah, bukan keinginanku. Apalagi karena keinginan statusnya terus tambahan gelar gitu ya. Di depan ada gelar haji. Maka saat pulang dari haji terus tidak disebut haji, marah kita. Sini Bu, maaf ya, saya ini sudah haji. Ibu tadi namanya kurang kurang lengkap. Ini saya Bu Hajah, Bu Hajah Fatimah. Kenapa? Karena mungkin niat awalnya hajinya karena pengen dapatkan gelar. Nah, ini penting. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang niat, penting kita pahami terlebih dahulu pondasi dari kita berhaji adalah perintah Allah. Setuju Bapak Ibu? Perintah Setuju. Allah ya Pak Ahmad ya. Nah, kalau sudah perintah Allah, artinya apa? Kalau sudah perintah Allah. Kalau ini kita yakini perintah Allah, maka ada konsekuensinya. Kita menjadi tenang. Ini kan perintahmu ya Allah. Saya serahkan saja urusannya kepada Engkau. Maka kalimat istito'ah ini, manistato'ah ilaihi sabila ini, kalau kita sudah memaknai perintah Allah, maka istito'ah itu bukan karena kita punya kemampuan, tapi dimampukan Allah. Itu. Maka istito'ah itu cukup kita mengatakan, ya Allah saya sudah siap berangkat. Ya Allah saya siap menyambut panggilan. Dan kalau kita memahami istito'ah secara syariat, ya istito'ah itu ya baik fisiknya, usianya ya, terus waktunya, perjalanannya kan gitu. Namun ketika kita sudah memahami bahwa ini adalah perintah Allah, maka istito'ah itu menjadi bagian dari ya Allah saya sudah siap. Siap berangkat. Gitu. Karena ini perintah Allah. Baik, ini yang pertama. Jadi niat itu memiliki poin utama. Ini saya berangkat karena apa? Karena perintah Allah. Gitu. Atau dalam bahasa lain, kalau semua karena perintah Allah ini namanya ikhlas. Nah, barulah kita masuk kepada niat ikhlas. Apa ikhlas itu? Khalasa. Artinya bersih, murni. Tidak ada campuran lain dalam niat kita. Bahwa kita ini melaksanakan haji, insya Allah di tahun ini karena Allah saja. Karena Allah saja, bukan karena yang lain. Ini karena perintah Allah saja. Oke. Kita akan kuatkan lagi agar nanti niat kita semakin kokoh dan hati kita menggebu-gebu gitu ya untuk pingin berangkat. Nah, di sini ada kata-kata walillahi 'alan nas hijjul bait, berkunjung ke Baitullah. Kita garis bawahi hijjul. Jadi kata hajj itu tamu Bapak Ibu ya. Hajjah, hajjah, haji, haji. Dia itu tamu. Maka kalau ibu sedang di Baitullah, sedang di Mekah, Madinah, ya ibu haji. Ibu hajjah karena pengunjung. Tapi kalau sudah sampai Indonesia, ibu sudah bukan pengunjung lagi. Sudah pribumi. Jadi kalau nggak disebut Bu Haji, Bu Hajah sama Bu Pak Haji juga nggak apa-apa. Kan sudah jangan jadi pengunjung gitu ya. Nah, Hijjul Bait itu adalah berkunjung ke Baitullah. Untuk semakin kita paham tujuannya, berarti kan Allah tuh menyuruh kita berkunjung ke rumahnya Allah. Nah, apa sih kalimat berkunjung itu? Nah, saya juga mau ngobrol lagi nih sama siapa sekarang? Sama, Ustadz, oh saya siap. mau saya mau tanya Ustadz. Boleh, silakan langsung tanya boleh. Ini Silakan kan Ibu.
kalau misalnya haji itu kan diwajibkan bagi orang yang mampu ya Ustadz. Ya, betul. Heeh. Tapi kalau misalnya seseorang masih punya tanggungan di bank, Hmm. itu bagaimana solusinya? Haruskah dilunasi dulu Hmm. atau dibiarkan dulu eh, ap- sesuai kontrak yang berlaku atau kayak mana Ustadz? Ya, Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali. Mari saya kembali kepada kata istitoah. Istitoah itu kemampuan. Atau kalau dalam bahasa lebih tepatnya, berusaha mampu. Ya, jadi bukan sekedar mampu, tapi berusaha untuk mampu. Nah, kalau dalam kasus ini ada pinjaman di luar, di bank, terus kita berangkat haji. Kira-kira bagaimana hukum hajinya? Nah, istafti kolbaka, tanya pada hati kita, kita mampu nggak membayarnya? Mampu. Kan sudah ada kontrak. Kontraknya apa? Kontraknya bayarnya per bulan. Kira-kira per bulan mampu nggak membayarnya? Mampu. Kalau mampu bagaimana? Jalankan ibadah haji. Kenapa? Karena berarti ibu sudah istitoah. Gitu. Jadi bukan apalagi kalau mohon izin ya, kalau pinjaman-pinjaman di bank itu kan biasanya ada asuransi ya. Ada asuransi kalau ada apa ditanggung sama asuransi. Artinya tidak ada alasan kita untuk tidak berhaji kalau kita sudah mampu. Bahkan mohon maaf, bagi yang tidak mampu secara finansial, itu pun dia harus sudah berniat haji dan berusaha mampu. Dan itu Masya Allah banyak sekali kisahnya. Tukang beca yang dia ini nabung, ibu berusaha mampu gitu. Bikin tabungan namanya tabungan haji gitu. Berusaha untuk mampu. Dia nabung 10.000 sehari, 20.000 sehari dalam setahun. Masya Allah, setelah tahun diberangkatkan sama Allah. Karena bukan masalah mampunya, tapi dimampukan Allah. Ada yang memberangkatkan. Jadi kalimat istitoah itu adalah berusaha mampu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada seorang pengusaha, bukan pengusaha, calon pengusaha, dia tanya, usaha dulu apa umroh dulu? Terus saya bilang, umroh dulu. Pak, insya Allah di sana doa sama Allah agar dikabulkan. Dan Masya Allah setelah itu beliau justru usahanya lancar. Maka pertanyaan ibu tadi saya sampaikan, ibu haji dulu. Dan ketika haji, ibu berdoa agar hutangnya lunas. gitu ya. Agar hutangnya dilunasi sama Allah dengan mudah. Gitu. Kalau ibu hari ini memang punya kemampuan, uangnya ada, rezekinya ada, tapi saya masih punya hutang, tapi saya punya rezeki, berangkat. Lalu manfaatkan tempat-tempat mustajabah, karena ibu sebagai wabdullah, sebagai tamunya Allah. Gitu. Karena sebagai tamunya Allah, ada ada tempat-tempat mustajabah kalau kita doa di sana Allah kabulkan. Gitu ya Bu ya? Berarti nggak harus ditutup ya Ustadz. Oh enggak harus ditutup. Enggak harus. Iya. Sebenarnya kalau minjam di bank itu termasuk riba atau tidak? Ya, ada dua pendapat ulama, Ibu. Ada dua pendapat ulama. Kalau riba itu kan bentuknya adalah tambahan dari sebuah pinjaman. Jadi dari pinjaman itu ada tambahan. Nah, ini biasanya kalau di zaman Rasulullah asbab adanya riba itu dulu kalau sekarang mungkin ada namanya bank titil ya. Bank titil itu gimana? Dia ini minjam, pinjamannya tetap tapi yang dibayar bunganya saja gitu. Sampai bunganya ini melebihi pokoknya gitu. Nah, di zaman Rasul tuh banyak seperti itu. Jadi minjam tapi dengan mencekik sama yang minjam. Jadi sebetulnya yang minjam itu nggak ada perjanjian dulu, ridho nggak ada. Adanya paksaan ya karena butuh ya kamu harus begini gitu. Misalkan saya butuh nih uang. Kamu kalau butuh uang ini aku pinjemin tapi kamu tiap bulan bayar aku sekian. Jadi sudah ditentukan begitu. Dan tidak Gentleman ada ya. kalimat apa ya? Kalimat saling percaya gitu, saling setuju nggak ada. Adanya adalah ya saya harus mau gitu. Akhirnya terpaksa kan? Karena nggak mau ya terpaksa saya ngutang dengan konsep seperti itu. Nah, di beberapa ulama
bahwa kalau kita meminjam dengan konsep akad ya syariah itu tidak riba begitu. Karena itu ada perjanjian. Misalkan kita beli rumah. Rumahnya itu kita jual kita pinjam itu belinya itu pada waktu tahun 2010 itu 150 juta. Nah, kita minjem ke bank, terus setelah 10 tahun ya lunas, dan nilai dari rumah itu bukan lagi 150 juta tapi 450 juta. Ya. Sedangkan kalau dihitung misalkan dengan 10 tahun itu ternyata juga kita beli ke bank tuh 300 juta gitu. Ya maksudnya dengan tambahan itu jadi 300 juta. Ternyata kita masih punya selisih 450 juta. Berarti ini bukan tambahan gitu. Kalau para ulama menyampaikan begitu. Sehingga ada yang menyampaikan para ulama, termasuk saya juga sering sekali mendengar Gus Baha menyampaikan bahwa riba itu gimana? Kalau kita beli barang dan barang itu malah bertambah. Yang dua. Nah, walaupun beberapa ulama yang hati-hati tetap mengatakan bahwa hati-hati dengan pinjaman, kan di sana ada unsur-unsur tambahan. Nah, Ibu mau ngambil ulama yang mana? Yang hati-hati atau yang memberikan kepada kita kelonggaran? Gitu Kalau, Ibu ya? kalau kami kan belinya untuk beli Ya. kebun, Pak. Alhamdulillah Oke. selama 3 tahun ini kan asetnya, maksudnya nilai kebunnya itu Masya Allah. lebih Tambah ya Bu ya? lebih dari pinjaman kami. Sebenarnya Ah, kami mampu nutup, tapi kok sayang. ya. Ya kalau dilihat dari konteks itu Ibu tidak ada tambahannya kan sebetulnya. Tidak ada, malah lebih, Tidak ada Pak. tambahannya. Ya, nggak ada tambahannya, malah sudah naik kan nilai tanahnya gitu. Ngeten nggih? Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sami-sami. Baik, alhamdulillah. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nggih. Baik, kita lanjut dulu. Nggih, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya saja, tidak apa-apa. Nggih, jadi Ibu mantap saja berangkat, ya, mantap saja berangkat haji, mantap saja menyambut panggilan Allah bahwa berhaji adalah perintah Allah, dan kita harus yakin dengan kalimat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, kabar baik bahwa al-hajj wal umrah wabdullah aja wa jalla. Orang haji adalah dutanya Allah. Aja wa jalla yu'tihi ma sa'alu wa yastajibu ma da'a wa yukhlif alaihi ma anfaqu dirham al-fadil. Semua yang diinfakkan itu akan diganti sama Allah. 1 dirham diganti 1 juta dirham. Maka prinsipnya sesungguhnya orang yang sudah haji itu nggak mungkin miskin gitu. Malah semakin kaya gitu. Insya Allah seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, kita masih pada kalimat yang pertama Ibu, yaitu kalimat bekal haji bernama niat. Kata kita harus betul-betul ikhlas dulu, betul-betul kokoh dulu di niat gitu. Agar tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena pohon yang sudah berniat untuk tumbuh, akarnya menjulang ke bawah. Maka setiap ketika ada angin yang menempa, dia nggak roboh. Kenapa? Udah kokoh soalnya, akarnya ke bawah. Sama saat kita mau berangkat haji, kalau kita sudah membenarkan niatnya, ada goyangan apapun, kita nggak kokoh. Kita nggak goyang. Kenapa? Karena niat kita udah benar. Nah, mari kita lihat kalimat hijjul bait. Berkunjung ke Baitullah. Nah, tadi Ibu, ngapunten, Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Indra. Ibu Indra. Itu Indra. Mohon. Iya. Ya, Bu Indra, mohon izin saya tanya Bu Indra. Eh, misalkan Bu Indra nyuruh saya, Mas Usep, jenengan wajib datang ke rumah saya, berkunjung ke rumah saya. Nah, apa sih definisi berkunjung itu? Misalnya saya berangkat, Bu. Oh, saya berangkat ke Bu Indra. Bu Indra rumahnya di mana, Bu? Semarang? Jambi. Oh, Masya Allah, Jambi. Jauh sekali. Alhamdulillah. Mas, saya berangkat ke Jambi, Bu. Nah, berangkat ke Jambi karena saya maka saya semuanya dijamin sama Ibu. Maksud saya berangkat aja ke sana. Ini tiket dari Semarang saya siapkan. Nanti kalau sampai bandara saya jemput. Gitu. Namun pada waktu itu saya ingin berangkat sendiri.
Berangkatlah ke sana, terus saya lihat rumah, oh ini rumahnya Bu Indra. Tapi saya nggak masuk, Bu. Cuma lihat aja, oh ini tuh rumahnya Bu Indra. Menurut Bu Indra, saya sudah berkunjung belum? Menurut Bu Indra. Saya Belum. datang, cuma lihat rumah saja, itu saya balik lagi. Sudah berkunjung belum? Belum. Belum ya, belum berkunjung. Kenapa? Karena makna berkunjung itu adalah bertemu pemilik rumah. Jadi saya kalau ketemu Bu Indra ke Jambi, saya ketuk pintunya. Assalamualaikum Bu. Terus Bu Indra mengucapkan waalaikumsalam. Terus saya ketemu pemilik rumah. Itulah berkunjung. Walaupun bertemunya cuma sebentar, 5 menit, tapi sudah ketemu pemilik rumah, itu namanya berkunjung. Jadi berkunjung itu adalah bertemu dengan pemilik rumah. Belum. Gitu ya. Bertemu dengan pemilik rumah. Nah, kalau di sini ada kata-kata hijjul bait, berkunjung ke Baitullah, berarti Ibu Indah ini ke sana berkunjung mau bertemu siapa? Allah. Baitullah apa bertemu pemilik Baitullah? Pemilik. Pemilik. Nah, bertemu pemilik Baitullah. Berarti saya ini mau berkunjung ke Baitullah, bertemu pemilik Baitullah. Pertanyaannya, yang bertemu Allah itu fisiknya, matanya, badannya, atau hatinya sih Bapak Ibu? Hatinya. Hatinya. Semuanya. Hatinya. Karena hanya hati orang beriman yang bisa meliputiku, kata Allah. Mata tidak bisa melihat. Tangan, kaki tidak mampu bertemu dengan Allah. Karena Allah begitu sangat mulia. Tapi hati orang beriman mampu bertemu dengan Allah. Maka kalau begitu yang butuh kita siapin di dalam bekal haji ini hanya persiapan fisik saja atau yang utama justru persiapan hati Bapak Ibu. Hati. Fisik. Justru persiapan hati. Fisik mengikuti. Maka poin utama persiapan hati itu ada di niat Bapak Ibu. Oh, ternyata berkunjung ke Baitullah itu adalah saya bertemu sang pemilik Baitullah. Siapa pemilik Baitullah itu? Allah. Gimana cara mengunjunginya, cara bertemunya? Bukan dengan fisik kita, bukan dengan apa? Dengan mata kita, tapi dengan hati kita. Maka sebetulnya haji itu adalah perjalanan menuju hati. Perjalanan menuju hati kita. Maka perjalanan haji itu Ibu diawali dari syahadat dulu. Syahadat yang benar. Lalu sholat yang benar. Lalu kita berzakat. Lalu kita berpuasa. Puncaknya haji. Jadi haji ini bukan terpisah dari ibadah yang lain. Tapi ini adalah urutan tangga. Kesempurnaan ibadah kita ini saat kita sudah dipanggil sama Allah menuju Baitullah. Begitu. Sehingga niat kita pun, oh iya ya Allah, ini puncak ibadah saya, puncak rukun Islam. Saya ini mau bertemu Allah. Maka hati kita ini, bahwa saya datang ke sana mau bukan bertemu dengan, mohon maaf, bukan bertemu dengan apa namanya, bangunan-bangunan yang begitu sangat megah, bukan. Tapi kita ke sana mau bertemu dengan sang pemilik Baitullah, Allah. Sehingga yang kita siapkan pertama ini adalah hati kita. Hati yang suci, hati yang bersih, hati yang kita melaksanakan ibadah ini karena Allah saja. Hati yang rindu kepada pemilik Baitullah, hati yang rindu kepada pemilik hati ini, siapa? Allah. Jadi kita datang ke sana dengan sebuah tujuan utama, bahwa saya ingin bertemu Allah. Maka eman-eman kalau kita datang ke sana kok nggak ketemu sama pemilik Baitullah. Cirinya apa? Kok hatinya nggak bergetar ya? Tapi Ibu kalau hanya kita ikhlas, Masya Allah ya. Baru aja nyampe ke Mekah, itu udah nangis itu biasanya. Itu artinya udah bertemu sama Allah ya. Hati lihat Ka'bah. Itu udah geter hati. Karena kita bukan lihat Ka'bahnya, tapi hati kita melihat. Ya, hati kita merasa. Mubasyarah kita bisa merasakan, bisa melihat, bisa merasakan getaran ilahi di sana yang akhirnya kita larut dalam kosmik alam semesta.
Akhirnya kita larut dalam sebuah gerakan alam semesta, gerakan ilahiyah yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita pun larut di sana dengan ribuan orang dan tanpa terasa hati kita, mata kita ini tidak bisa terbendung. Apa? Air mata kita keluar, menetes. Dan saat air mata kita menetes, biarkan saja ibu, karena air mata yang menetes di pelataran Baitullah itu, di Ka'bah itu adalah air mata yang akan menjadi saksi di akhirat. Mengatakan, ya Allah nih air mata Ibu Indra nih. Hambamu ini, beliau datang ke rumahmu dan beliau bertemu dengan engkau, tandanya itu air matanya keluar, Ibu. Dan air mata ini menetes dan menjadi saksi dan dia datang di akhirat. Aku saksi ya Allah bahwa dia datang ke rumahmu karena, apalagi kalau udah datang di Arafah, Masya Allah. Ya. Walaupun panas terik seperti itu, tapi ya Rob, ketika kita datang ke sana, air mata kita menetes. Kenapa? Allah turun ke langit bumi. Masya Allah. Jadi hijul bait itu berkunjung, artinya bertemu pemilik baitullah. Lalu siapa yang bisa bertemu itu bukan fisik tapi hati. Sehingga perbekalan kita jangan hanya sekedar fisik. Hatinya kita siapkan. Hatinya ikhlas karena Allah. Gitu. Baik. Yang kedua, yang ketiga Ibu. Kenapa sih Bu Indra minta saya untuk berkunjung ke rumah Bu Indra? Kenapa saya diminta? Kenapa saya diwajibkan untuk berkunjung ke rumah Bu Indra? Memang Bu Indra punya tujuan apa kok saya diminta untuk berkunjung? Apa tujuan Bu Indra kalau nyuruh saya berkunjung ke rumahnya? Apa kira-kira tujuannya? Pengen bertemu. Nah, pengen bertemu tujuannya. Mari kita lihat Ibu ya. Kita lihat Bu Indra di dalam salah satu hadis Rasulullah. Yuk bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Itu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat, kalau ada tamunya, Masya Allah, dimuliakan sekali. Bahkan ada sahabat yang tidak memiliki perbekalan yang banyak di rumah, hanya punya makanan untuk malam itu, dan itu untuk keluarganya. Ketika datang tamunya, diserahkan kepada tamunya, lalu dimatikan lampu, dan keluarganya disuruh pura-pura makan. Saking apa? Memuliakan tamu. Rasulullah dari siapa mendapatkan kalimat tersebut, kalimat indah tersebut? Tentunya dari sang pemilik hati Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bertanya, kenapa Bu Indra mengundang saya ke Jambi? Ya, karena Bu Indra ingin memuliakan saya, karena saya tamunya Bu Indra. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah menyuruh kita berkunjung ke Baitullah? Buat apa saya diwajibkan berkunjung? Untuk apa saya berangkat ke sana? Kok saya diwajibkan? Kok saya diperintahkan datang ke Baitullah? Ternyata di sana, Ibu, kita akan dimuliakan Allah. Ya, Allah akan memuliakan kita. Makanya disebut dengan wabdullah, duyufullah, duyufur rahman. Tamunya Allah, tamunya yang maha pengasih. Maka Allah akan memberikan kepada kita Kemuliaan. kemuliaan. Dimuliakan sama Allah. Nah, siapa yang nggak mau dimuliakan? Artinya, orang yang 2026 ini mau berangkat, ini pilihan Allah. Caranya terserah Allah. Mau pakai pola apa, Allah yang ngatur. Tapi Allah sudah memanggil, Bu Indra berangkat ya. Polanya ikuti saya aja, biar aku yang mengikuti alurnya. Maka Bu Indra mungkin ketemu dengan siapa, akhirnya berangkat. Maka akhirnya kalau kita pahami ini, semuanya hanya sebagai wasilah saja. Mau reguler ya wasilah, mau plus ya wasilah. Karena tujuan utamanya bertemu Allah. Tujuan utamanya bertemu Allah, dan Allah mengundang kita ke sana untuk Allah muliakan. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah paham ini, kita datang ke sana bukan nyari hotel. Kalau cari hotel yang terbaik di Indonesia, banyak hotel terbaik.
Bukannya di makanan enak. Kalau makanan enak mah di Indonesia juga ada banyak. Bukan nyari belanjaan yang murah. Ini kita ke mana haji kan udah terbiasa umroh. Wah, udah mikir tuh bin Daud, oleh-olehnya apa? Udah mikir oleh-oleh kan. Padahal kita Nah, datang Bang. ke sana bukan untuk nyari oleh-oleh gitu. Datang ke sana mau ketemu Allah gitu. Maka kalau niat kita udah jelas Bapak Ibu, maka kita akan terima semua yang Allah berikan kepada kita kemuliaan. Ingat Ibu ya, Bapak, Masya Allah ya, saya ketika 2024 ini dikasih oleh Allah karunia hidangannya itu begitu sangat indah. Begitu sangat indah dan saya baru menemukannya sekarang menyenangkan sekali Ibu. Senang sekali dengan hidangan dari Allah. Ya, ya. Hidangan dari Allah itu menenangkan ruh, tapi terkadang tidak menenangkan nafsu kita. Jadi ada dua ya. Satu, sangat disukai ruh, tapi tidak disukai oleh nafsu kita. Yang kedua, hidangan Allah disukai nafsu dan disukai roh. Gitu. Dua-duanya pasti ada, Ibu. Jadi Ibu berangkatnya mau pakai fasilitas apapun, dua-duanya ada. Baik itu yang sesuai nafsu kita atau tidak sesuai nafsu kita. Tapi ruh kita suka. Karena semuanya adalah dalam rangka tanah suci itu pasti ada dalam jaminannya Allah. Jadi gimana sih ciri orang yang sudah berniat ikhlas itu? Dia akan menerima semua hidangan Allah. Ya, dan dia hatinya sudah siap menerima hidangan itu. Terkadang Allah memberikan hidangannya bernama sabar. Ada aja yang bikin hati kita ini kesel gitu ya. Tapi itu cara Allah untuk memberikan hidangan sabar. Mau nggak kamu di sini sabar? Kenapa? Karena kalau sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Terkadang Allah kasih kepada kita ujian. Bisa nggak kamu mengatakan bahwa ini adalah fadlullah? Adalah fadilah dari Allah. Apa? Allah kasih kenikmatan. Dimudahkan semua sama Allah. Hampir semua aktivitas mudah, enak, sehat. Namun terkadang mohon maaf saat kita dimudahkan itu ada kesombongan dalam hati kita, ada gurur gitu, ada ujub. Mungkin dulu waktu di tanah air saya ini orang yang baik, makanya dia di sini ini saya jadi baik. Nah terkadang hati kita ini ngarahnya ke sana gitu, ngarahnya itu kita ini iya ya Allah ini waktu saya orangnya sering sedekah di sini jadinya semuanya jadi mudah gitu. Hati-hati dengan itu. Jadi kalaupun ada kemudahan kita mengatakan ya Allah ini kemudahan karena kasih sayangmu, karena fadilah darimu, karena rahmat darimu. Sehingga ketika kita dikasih kemudahan itu, kita semakin tawaduk kepada Allah. Bahkan mungkin Bu Indra sama suami itu, Masya Allah ya, ketika datang ke kemana? Ke hotel, dimudahkan. Ketika tawaf, dimudahkan. Bahkan mencium Hajar Aswad itu mudah gitu, nggak ada halangan. Itu kan karunia dari Allah. Tapi terkadang karena saking senangnya, geser hatinya. Jadi apa? Sedikit ada perasaan. Oh, berarti saya lebih baik daripada yang tidak bisa nyium Ka'bah ya. Nah, terkadang begitu. Hatinya itu keluar. Nah, itu harus hati-hati dijaga betul niat kita, hati kita. Bahwa semua yang ada di sana adalah hidangan dari Allah. Dan semuanya Allah kasih hidangan, maka yuk kita cicipi semuanya. Apa saja hidangannya? Nah, ini ada nanti di manasik, Ibu. Di manasik akbar, di manasik offline, kita akan sampaikan ada 1001 doa yang butuh kita sampaikan. Baik dari mulai berangkat dari rumah itu ada doa. Dari rumah di bandara nunggu ada doa. Dari bandara ke mana ke Mekah ke Madinah 9 jam itu ada doa. Duduk di Madinah di masjid di Madinah itu juga ada doa. Di Mekah ada doanya. Di Mu'tajab ada doanya. Saat malam di Muzdalifah ada doanya. Saat kita di Arafah ada doanya. Jadi semuanya ada doanya dan itu hanya mungkin bisa kita lakukan nanti di manasik offline ya, manasik akbar yang mudah-mudahan suatu saat ini Haji Indonesia bisa menyampaikannya, menjelaskannya atau mengadakannya sehingga kita bisa betul-betul detail. Nah, ini. Jadi salah satu tujuan utama kita dan niat kita ini lurus. Oh iya, ya kenapa saya diminta untuk berangkat? Kenapa diwajibkan? Ternyata saya mau dimuliakan Allah. Maka husnudzon kita kepada Allah. Datang ke sana Allah akan muliakan.
Karena ada di antara kita yang takut, aduh kalau saya berangkat haji nanti ketika saya haji dibalas sama Allah. Katanya kalau di tanah air kita suka jelek sama orang, nanti di sana kita dibalas sama Allah, dijelekin gitu ya. Sehingga nggak mau haji-haji, takut gitu. Takut berhaji, kenapa? Karena saya masih belum siap. Kenapa belum siap? Belum baik gitu. Tapi kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah, justru itu kasih sayang Allah, berangkat saja. Dan kalaupun di sana ada sebuah peristiwa, jadikan bisa sebagai hidangan Allah. Kenapa? Karena orang yang haji dan umroh itu adalah yanfiyanul faqra wad dunub. Allah akan hapuskan apanya? Hapuskan yanfiyanul faqra, kefakirannya, wad dunub, dan dosa. Kama yanfiyanul kiru khabasal hadid. Seperti hilangnya karat di dalam besi, Ibu. Itu karat dalam besi itu sulit sekali kan untuk dihapus ya. Untuk dihilangkan kan sulit. Kecuali dengan pembakaran. Jadi api dalam pipa gitu. Ya, kirun khabasal hadid. Jadi api di dalam pipa itu. Jadi besi itu dibakar sehingga nanti si karatnya hilang. Nah, orang yang haji itu, Masya Allah, kan kita ini makhluk yang banyak dosa ya. Bukan banyak, banget dosanya banyaknya itu. Saking banyaknya dosa kita ini, ada dosa yang tidak bisa kita tobati gitu Bapak Ibu ya. Dosa yang bukan tidak bisa. Nggak kita tobati karena lupa gitu. Nah, dosa yang tidak ditobati karena lupa itu menjadi apa? Menjadi rona, menjadi karat. Dan ternyata karat dosa itu hanya bisa dihapus dengan satu ibadah. Namanya haji wa umrah. Maka kalau kita sudah disuruh berangkat, ayo berangkat, nggak apa-apa. Kalau di mana di tanah air kita banyak dosa, justru di sana akan dibersihkan sama Allah. Asalkan manasiknya benar, niatnya benar, begitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini kita selesaikan saja dulu untuk masalah niat sampai sini. Nanti untuk mungkin lebih dalamnya kita akan diskusikan lebih dalam di offline nanti ya. Jadi ada 3 poin utama saat kita bicara tentang bekalnya. 1, haji adalah perintah Allah, bukan keinginan kita. Yang kedua, haji itu adalah pertemuan hamba dengan Allah di rumahnya. Yang ketiga, haji itu adalah hidangan Allah untuk hamba yang terpilih. Jadi Bapak Ibu ini adalah hamba Allah yang terpilih untuk dimuliakan Allah. Masya Allah. Sampai ini Ibu untuk bekal haji yang pertama itu nih ya. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Pak Arif mohon izin masih ada waktu? Untuk waktu sudah cukup sih, Ustadz, sebenarnya. Oh, berarti satu saja nggak apa-apa ya berarti ya? Ya, silakan. Jika ada yang Ya, mau bertanya. ya boleh. Mungkin cukup saja satu dulu. Monggo kalau ada yang mau ngobrol Ibu, mau sharing-sharing, mau curhat, mau bertanya, anggap saja ini adalah obrolan kita secara personal ya, karena memang Zoom ini kan personal ya. Mangga kalau mau bertanya. Silakan. Ustadz, Ya, silakan Ibu. sebelumnya minta maaf dulu, ini mungkin keluar dari konteks. Baik. Kalau misalnya tolak kan nggak boleh pakai wangi-wangian, Ustadz. Ya. Kalau misalnya pakai sunscreen atau kosmetik lainnya, misalnya lipstick, itu boleh enggak? Ini ketika nanti umroh Ibu haji itu Bu ya, ihram ya. Iya, iya. Oh iya. Insya Allah eh dari biasanya Ibu ya, dari tanggal ini sudah kita siapkan semuanya. Baik, mohon maaf Bu. Jaga kesegaran badan. Jadi jangan sampai badan kita walaupun tidak pakai harum-haruman kok bau gitu ya misalkan. Maka disiapkan untuk apa namanya alat-alat kecantikan yang tidak berbau. Begitu. Lipstick boleh tidak, maka kalau tidak berlebihan diperbolehkan. Namun itu secara syariat diperbolehkan ya. Artinya intinya ketika kita melaksanakan ihram itu satu kalau untuk yang khusus wangi-wangian tidak ada yang memakai wangi-wangi. Boleh nggak kita ini memakai misalkan skincare
Boleh asalkan tidak ada wangi-wangian. Maka kita menyiapkan itu biasanya. Skincare yang tidak ada wangi-wangian. Nah, atau untuk bau badan, untuk mohon maaf, misalkan untuk ketek begitu juga disiapkan dengan baik. Begitu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih hakikat dari kenapa kita nggak boleh pakai wangi-wangian? Kenapa kita harus pakai pakaian yang sederhana? Hakikatnya apa sih dalam kita melaksanakan ihram itu? Hakikatnya ihram itu kalau dalam bahasa orang Jawa itu adalah mati sajroning urip. Jadi kita simulasi kematian, Bapak Ibu. Apa maksudnya simulasi kematian itu? Maka orang yang sedang ihram itu sudah tidak punya keinginan duniawi. Hanya ada satu keinginan akhirat. Maka kan Yaumul Arafah itu kan akan kita temukan juga saat nanti kita pulang ke rahmatullah di ketika bertemu dengan alam akhirat. Ini kan simulasi tentang bagaimana kita berjalan ke kehidupan ketika kita mati. Dan kalau sudah meninggal dunia kan kita sudah nggak peduli dengan kecantikan kita kan, ya udah gitu kan, kita udah betul. Bahkan di dalam salah satu eh, apa hakikat haji, saya membaca dari salah satu ulama dari Iran itu di sana disampaikan bahwa hakikat dari ihram itu ya kita bercermin itu bukan tubuh yang bercermin, tapi hatinya bercermin. Bahkan hindari bercermin karena saat kita bercermin kita akan bertemu dengan sebuah menemukan kembali tentang diri kita secara duniawi gitu. Bahkan disampaikan di sana hindari bercermin karena hakikat dari ihram itu adalah perjalanan kematian. Bagaimana sih caranya kita melepas? Maka kan saat ihram itu ada mikotnya, ada batasnya. Ada namanya mikot. Ada mikot jamani, ada mikot makani. Begitu ya. Mikot makani. Kalau haji itu kan bentuknya mikot jamani. Artinya kita mikotnya tidak di sebuah makan tempat. Misalkan di mana di Bir Ali gitu tidak. Tapi mikot makani, jamani. Ini waktunya kita melaksanakan mikot. Mikot itu batas gitu ya. Untuk berikhram gitu ya. Nah, mikot itu adalah batas antara dunia dan akhirat. Saat kita sudah bermikot dan sudah berihram, itu kita sudah masuk ke gerbang akhirat, gerbang hati. Maka ada sebuah hadis ya tentang orang-orang yang melaksanakan haji dan ihram itu, justru orang yang dia datang kepada Allah dalam kondisi tubuhnya berdebu, ya itu doanya dikabul sama Allah, lelah gitu ya. Kenapa? Karena kan seharian jalan terus ya. Seharian maka itu justru kata Rasulullah akan dikabulkan doanya karena yang dilihat pada waktu itu bukanlah fisiknya tapi hatinya. Allah melihat kepada hati. Nah, secara syariat boleh nggak? Boleh, boleh saja Ibu. Namun kalau saran saya ketika kita melaksanakan ikhram itu justru kita menghindari untuk bersolek ya. Ya, apa adanya saja. Lebih tepatnya adalah menjaga orang tidak terganggu oleh bau badan kita gitu ya. Itu saja. Ya, kalau untuk terlihat cantik kelihatannya, untuk ikhram ini kita jaga saja, nggak usah. Gitu. Biasa aja. Ya. Namun insya Allah inner beauty kita akan keluar. Kenapa? Karena yang sedang berjalan adalah keikhlasan kita. Tanpa make up, tapi make up kita adalah air mata kita yang setiap hari menangis. Make up kita adalah zikir kita yang kita lantunkan. Make up art kita adalah kesadaran dan kesabaran hati kita untuk teguh dengan menghadapi ujian dari Allah. Make up kita adalah ridho dengan takdir Allah. Sehingga wajahnya itu cantik, bersinar dari dalam. Gitu. Insya Allah seperti itu, Ibu. Namun secara syariat boleh-boleh saja. Asalkan tidak berbau dan biasanya insya Allah dari tanur itu ada gitu. Apa namanya, perlengkapan yang sangat lengkap untuk bisa ketika kita melaksanakan kegiatan haji dan umroh. Nah, kalau di tempat sebelum ihram ya boleh-boleh saja gitu ya. Kan ihram cuma berapa hari gitu ya. 3 hari kayaknya. Ya, sampai melempar jumroh ya. Ya. Akobah gitu ya, jumroh. Mungkin sekitar ya kurang lebih dari mulai malam ya mungkin ya nyampe 3 hari lah Bu ya. Nah itu apa namanya dijaga saja, ditahan saja. Gitu. Selain itu diperbolehkan silahkan gitu. Bersolek silahkan. Tapi kalau dalam waktu ikhram itu yang nggak boleh. Nanti secara jelas kita laksanakan di manasik. Gitu. Ngaten, Ya. insya Allah.
Baik, ada yang lain? Ustaz, Ustaz, Ya, siap. eh, gini Ustaz, ya ini sebelumnya keluar dari konteks juga kan. Baik, baik. Saya memiliki penyakit, gimana ya, penyakit kayak gangguan wasir, terus Nah, gangguan kencing kayak gitu kan. oke, Nek bahasa Jawa ini beser Pak. oke, Itu terus, ketika terus. berislam itu kan semuanya harus suci, Betul. eh, menahan itu kira-kira kalau apakah ya pasrah ya, apa yang terjadi karo Gusti Allah kayak gitu Ya, nantinya gitu. oke. Kebetulan Bapak saya pernah mendampingi jamaah umroh. Beliau itu beser. Hampir tiap waktu tuh beser. Ada kajian, lari ke belakang gitu. Ya, nyampe mungkin 10 menit beser, 10 menit ke kamar mandi. Sampai ketika beliau mau melaksanakan kegiatan apa umroh wajib itu, beliau bilang ke saya, Ustadz, nanti saya diantar ya kalau saya beser. Ya, siap, Pak. Pak, namun Bapak, yuk niat dulu hari ini. Minum dulu air jam-jam. Ketika di Madinah, saya suruh minum air jam-jam. Doa sama Allah agar Allah mampukan. Karena kita kan nggak punya kemampuan. La hawla wa la quwata illa billah. Allah yang mampu. Masya Allah, Pak. Sampai selesai, enggak ingin pipis. Sembuh. Kenapa? Karena haji umrah itu kan kemampuan dari Allah. Artinya kalau Bapak punya penyakit wasir, ada beser, serahin sama Allah aja lah haula. Insya Allah Allah mampukan. Insya Allah Allah sembuhkan. Amin. Di sana ada air jam-jam, kita berdoa di sana, berdoa mohon kepada Allah agar apa sembuhkan. Insya Allah sembuh. Amin. Begitu. Ya. Berarti kita harus ikhtiar ya manut karo Ikhtiar Gusti awal di Allah sini, gitu. sekarang di sini ikhtiar, tetap ikhtiarnya di sini. Tawakal itu kan setelah ikhtiar. Faida ajam tak tawakal Allah. Ikhtiar dulu, hasil serahin sama Allah. Maka bekal Bapak di sini berarti Bapak berikhtiar untuk menyembuhkan. Iya, Menyembuhkan besernya, menyembuhkan wasirnya. Mudah-mudahan saat kita berangkat sudah sehat. Ada ikhtiar dulu. Namun hasil, kok saya belum sembuh-sembuh. Nah, itu yang harus dijaga. Jangan pernah kita ini menuntut hasil. Yang penting ikhtiar, 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 hasil serahin sama Allah. Insya Allah sembuhkan. amin. Amin. Oke, insya Allah. Amin. Amin. Udah Ustaz, Wah, kayak gitu. Ya kan ya sih dalam hati ini was-was ragu-ragu kayak gimana gitu nah. Kayak nanti gimana gitu kan. insya Allah. Kalau itu namanya kita harus bersih, suci, terus Ya, ada gangguan kayak gitu kayak kayak ya dalam hati ini was-was kayak gitu nah. was-was itu bagian dari bisikan setan, Bapak. Jadi was-was itu kita hindari dengan kita serah. Ini perintah Allah. La haula wa la quwata illa Alhamdulillah. billah. Gitu. Ya. Insya Amin. Allah. Ya. Insya Allah Allah sembuhkan. Insya Allah. Apalagi kita masih punya waktu ikhtiar dulu. Kata, Oke. insya Allah Ustaz. Allah sembuhkan. Ya. Oke. Berkah insya Allah. Syafakallah segera sembuh Bapak dari gangguan penyakit wasir sama beser. Insya Allah. Amin. Amin. Oke. Amin. Ya Allah. Baik. Maka ada yang lain Ibu, Bapak yang mau bertanya? Boleh. Kita baru satu ya bekal hajinya baru niat ya. Iya, ini mana sih yang ketiga Ustadz? Dan ini Ah, masih salah satu bekal yang pertama ya, yaitu niat atau ihram. Nanti ada 5 bekal ya Ustadz ya. Insya Allah kita adakan manasik yang keempat, Insya Allah di minggu depan. Serta manasik offline pun juga Insya Allah kita akan adakan seperti biasanya di tahun 2024. Di tahun 2025 kita juga tetap adakan manasik offline di Kota Semarang. Dan nanti khusus untuk jamaah haji, Insya Allah kita pun juga akan mengadakan manasik yang kedua, yaitu di kota Jakarta sebelum keberangkatan. Jadi Bapak Ibu yang Insya Allah akan menunaikan ibadah haji di tahun 2026, kita adakan sesi rutin, yaitu manasik online, seperti pada hari ini, pagi hari ini. Kemudian ada juga kami juga mengadakan manasik offline, Insya Allah kita adakan di Kota Semarang. Biasanya kita inap itu 2 hari 1 malam. Kemudian nanti kita juga adakan manasik offline yang kedua, yaitu di
kota Jakarta H-2 sebelum keberangkatan ibadah haji. Baik Ustadz, ini tidak ada pertanyaan. Kita bisa akhiri untuk manasik haji yang ketiga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangan dan meluangkan waktu untuk bisa mengikuti Zoom di pagi hari ini. Insya Allah Allah akan mudahkan niat Bapak Ibu untuk bisa berangkat umroh dan berhaji, baik di tahun 2026, di tahun 2027, dan bisa melakukan umroh berkali-kali utamanya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. J, sami-sami sehat-sehat semuanya Pak Arif dan Bapak Ibu semuanya. Berkah semuanya insya Allah. Matur suwun, izin Terima saya. kasih.